Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya sebenarnya tadi malam dari Bandung ya, terus minta izin nginap di sini sambil lihat santri begitu. Jadi saya nginap di rumah dakwah. Pagi-pagi tadi udah manasin mobil, maksudnya habis ini lari langsung kabur gitu ya. Tadi ya rupanya Ustadz Mariono-nya nggak ada ya. Ya sudahlah saya bilang. Karena saya dari Bandung sudah 2 hari ya, kabur dari pesantren gitu, dan harus balik ke pesantren ya, di Bogor. Tadi malam memang saya sudah niat mau nginap di sini ya, supaya macam tantangan ya yang kita hadapi dalam mendidik ini memang tidak mudah ya. Mungkin orang hanya ingin melihat hasil dari luar begitu. Padahal tantangan kita di dalam mendidik ini luar biasa. Ya. Jadi dalam mendidik ini kita pertama ikhtiar ya. Kemudian yang kedua selalu melakukan inovasi-inovasi yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya melihat hasil tinggi tingkatannya dalam Al-Quran itu kata muttaqin sama kata muhsinin gitu ya. Nah kita ingin anak-anak didik kita menjadi orang baik ya, orang muhsin itu. Itu paling penting daripada dia berilmu, karena menuntut ilmu ini bagi Imam Ghazali itu menuntut ilmu itu adalah membuat perubahan pola pikir dalam diri seseorang. Jadi bukan memberikan pengetahuan yang banyak, bukan, tapi membuat perubahan pola pikir. Nah kalau perubahan pola pikirnya dari tidak mau belajar menjadi mau belajar, maka itu sudah bagus. Itu. Hasilnya nanti seperti apa, ya Allah sudah tentukan jalan diri seseorang. Gitu. Jadi kita hanya berikhtiar. Makanya saya kadang-kadang bolak-balik ke sana kemari lihat, dan yang di Medan juga alhamdulillah sudah jalan begitu ya. Orang banyak tanya sama saya, Pak Irham, kira-kira bisa nggak ya, kok katanya pesantrennya di sana, lihat sini gitu. Saya ya masa sih saya bilang Indomaret aja jutaan, ratusan ribu di Indonesia ini bisa dikelola. Masa kita cuma ngelola-ngelola gini aja nggak bisa gitu ya. Itu. Jadi bagi saya semangat kita mengelola lembaga pendidikan, karena saya sudah berikhtiar ya, saya tidak banyak lagi menerima jadwal-jadwal ceramah itu enggak ya, bahkan tidak menerima lagi banyak jadwal khutbah Jumat itu enggak ya, itu sudah saya kurangi sejak 4 tahun yang lalu ya, bahkan paling jadwal saya itu hanya tersisa 30%, bahkan kadang-kadang 25% gitu. Karena memang saya ingin berkonsentrasi sekarang pada pendidikan ya. Di UIN pun saya tidak mau ya, tidak ingin jabatan-jabatan apa-apa gitu. Saya sudah bilang saya hanya ingin jadi dosen saja gitu ya. Nah makanya ya itu ikhtiar saya. Ya mohon ikhtiar saya ini, dan kemudian sama-sama dengan Bapak dan Ibu-ibu ini kita saling bahu-membahu gitu. Kalau kita ingin istilahnya itu melindungi sekali anaknya begitu. Dalam kata yang berlebihan. Gitu. Dulu ada ini ya, ada teman saya almarhum ya. Anaknya perempuan sekolah di Muqaddasah. Muqaddasah ini sekolah tahfiz Quran, bukan punya gontor, tapi dipimpin oleh salah satu kiai gontor gitu. Tapi bukan punya gontor. Dan dekat di Gontor sana di Ponorogo. Ya. Nah suatu saat anaknya sakit. Kemudian ketika anaknya sakit, ya dikasih obat dan sebagainya. Dan ya qadarullah wafat, ya meninggal. Terus saya ditelepon di Jakarta, Irham anakku meninggal gitu ya. Kamu bisa ikut nggak ke Ponorogo gitu. Dia dari Medan. Ya saya kan nggak sampai hati kan. Iyalah bang, pokoknya tenang aja gitu. Terus udah selesailah segala hal itu. Gontor tuh takut waktu itu. Muqaddasah takut waktu itu. Tapi saya tanya sama teman saya ini.
Saya bilang, ini perlu ya bagi kita perenungan ya, bahwa kadang-kadang kita berlebihan melihat dunia ini gitu, tanpa kita sadari. Tapi teman saya ini luar biasa. Saya tanya, Bang, abang enggak nuntut sama pesantren? Enggak lah katanya. Saya tanya kenapa? Dia bilang, anakku itu memang waktunya sudah meninggal, waktunya segitu umurnya, di mana-mana pun segitu umurnya. Cuma ketepatan dia meninggalnya di pesantren gitu. Jawaban itu luar biasa. Jadi dia ya sedih ya karena itu anak perempuannya yang paling besar gitu ya, yang paling sulung ya, sedih sekali. Bahkan ketika lahir anaknya yang terakhir setelah meninggal anaknya yang pertama itu dinamakan dengan anaknya yang pertama, itu namanya sama persis. Karena saking sayangnya itu. Tapi dia bilang begitu. Dan dia bilang nggak apa-apa katanya. Karena umur anak saya memang segitu. Katanya. Anakku umurnya segitu. Di mana-mana pun segitu juga. Dan meninggal dan apa itu meninggalnya di mana dan karena apa itu sebab saja gitu. Tapi umurnya segitu. Kita percaya qadha ya bahwa anak itu atau kita ya umur itu sudah ditentukan. Nggak mungkin bisa lewat itu. Itu kan kalau dalam Al-Quran la yastakhiruna sa'ata wa la yasta'jilun itu. Nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dikedepankan itu. Memang umurnya segitu. Tapi kadang kita orang tua ya di sekarang ini kebanyakan ya lembaga pendidikan ketakutan karena itu. Karena nanti dianggap lalai sebagainya. Saya pernah dulu jadi petugas haji waktu jadi mahasiswa di Kairo itu. Pada suatu saat ayah saya haji, ya. Saya tidak jadi petugas waktu itu ya. Sudah karena ayah saya haji, saya nggak mau bertugas itu. Saya kan tiap tahun itu ya ke Saudi itu cari duit begitu, ya. Untuk hidup di Kairo gitu. Itu kisah lama lah ya. Kalau di tutur-tutur itu menyedihkan begitu ya. Ayah saya sama ibu saya pergi haji. Kata ayah saya dengan bangganya gitu, anakku nanti datang katanya. Nanti dia pokoknya katanya dia bilang sama teman-temannya, dialah pokoknya yang mimpin kita katanya. Nanti beli buah pun dia yang nawar karena bahasanya bisa bahasa Arab gitu ya. Namanya orang tua dari kampung begitu tuh. Nah, akhirnya saya ketemu orang tua saya. Dia satu kamar dengan ada temannya ya, saya lupa namanya ya, yang sangat punya keinginan meninggal di Mekah. Sangat punya keinginan. Saya pokoknya kalau meninggal Irham pokoknya saya di Mekah aja katanya. Oh iya Pak, insya Allah mudah-mudahan umur tuh kita nggak tahu, tapi yang penting amal soleh itu dilakukan. Akhirnya betul lah dia sakit, ya. Sakit kemudian saya uring-uringan ketika dia sakit itu. Tiba-tiba udah beberapa hari kena serangan ya mungkin serangan jantung atau apa begitu. Itu sudah dipegangi ayah saya turun ke bawah cari ambulan gitu. Nggak datang-datang lama begitu. Saya marah. Sampai kita turunkan ke bawah itu meninggal. Saya marah. Saya bilang ini gara-gara ambulan ini lama datang jadi ada orang. Tapi sebenarnya itu salah itu. Kita terlalu mencintai sekali kehidupan ini gitu. Bahwa seseorang itu umurnya sudah memang ditetapkan segitu. Ikhtiarnya sudah juga dilakukan. Bahwa sudah dipanggil ambulan, ikhtiarnya sudah. Tapi orang itu nggak bisa ditolong. Nggak bisa ditolong. Jadi saya marah sekali saat itu. Kemudian saya datang ke seorang syekh, saya cerita-cerita gitu ya. Sama dia, Irham katanya, kamu salah gitu. Dia bilang begitu langsung. Karena kadang-kadang pikiran manusia itu katanya tidak sampai apa yang sebenarnya Allah inginkan gitu. Jadi kita ini kadang-kadang begitu. Ada teman saya satu kampus ya, bahkan satu prodi gitu. Dia orangnya agak gemuk. Ini baru 2 bulan, 3 bulan yang lalu, agak gemuk. Dia mau kurus, mau diet gitu. Dia olahraga. Padahal umurnya udah sama dengan saya. Olahraga, main futsal. Main futsal rasanya enak, main futsal lagi, rasanya enak, main futsal lagi. Rupanya dia terkena serangan jantung STEMI itu. Kan penyumbatan Pak Dokter, penyumbatan total kan saya baru tahu itu. Dia udah menurut dokter, udah dalam hari-hari itu dia sudah 7 kali kena serangan. Tapi kalau Allah bilang dia belum wafat, belum. Sekarang sehat lagi. Ngajar lagi. Seminggu yang lalu saya bilang,
Gimana nih? Iya bang katanya aku udah, karena kebetulan adik kelas saya dari Medan. Ya, iya bang katanya udah sehat nih alhamdulillah katanya. Terus dia cerita itu, saya 7 kali udah kena serangan jantung itu tanpa dia sadari gitu. Itu menurut keterangan medisnya. Tapi nggak meninggal itu. Ya itulah kalau Allah belum mungkin cerita-cerita ya kayak gini pun bapak dan ibu banyak cerita-cerita itu. Tapi kadang-kadang itu di luar nalar keagamaan kita gitu, bahwa umur ini Allah yang miliki gitu. Nah, jadi dalam dunia pendidikan yang 24 jam kita balik lagi ya. Itu banyak masalah-masalah yang sebenarnya tidak bisa dijangkau itu ya oleh orang-orang yang tidak pernah mengecap pesantren gitu ya, atau 24 jam pesantren. Kalau misalnya di sini ada seperti Pak Adenan pernah di pesantren gitu. Tanya aja itu. Kayak apa sih orang 24 jam di pesantren itu. Ya, itu luar biasa. Ya. Saya selalu bilang, saya pincang. Kalau boleh saya dibilang dulu dibully, ya pasti saya dibully dulu. Namanya dibully pasti. Tapi dulu bukan dibully, namanya diejek aja gitu. Jadi diringankan beban yang datang pada diri saya. Kata ibu saya, kalau kamu diejek ya udahlah. Karena ibu saya sama ayah saya dulu ngelarang saya berantem itu. Benar atau salah kata ayah saya, kok jangan berantem katanya. Kalau kau berantem, kupukul kau katanya. Gitu ayah saya itu. Iya, jadi saya pernah dipukul gara-gara saya berantem karena saya diejek pincang itu. Di SD. Saya pukul seorang itu sampai berdarah-darah hidungnya karena saya mukulnya saya taruhkan kepalanya di tembok gitu. Jadi nggak bisa gini-gini gitu ya. Ya pulang saya bukan lagi dimarahi, dipukul pakai ikat pinggang sama saya. Saya baru sadar bahwa sebenarnya orang itu kalau punya kekurangan, jangan merasa bahwa itu adalah kekurangan yang membuat dia tidak berhasil dalam kehidupan. Itu. Nah itu perlu diajarkan pada orang lain, pada anak kita, pada siapa saja gitu. Nah di pendidikan 24 jam ini hal-hal itu bisa terjadi. Tapi orang tua itu selalu menaikkan derajat kata ejek dan bully itu gitu. Jadi anak-anak itu kadang-kadang ejek-ejekan saja sudah disebut membuli gitu. Jangan, itu terlalu berat bebannya bagi anak-anak. Maka anak-anak ngelapor, "Ma, saya dibully." Padahal nggak dibully, ya diejek aja biasa permainan anak-anak. Anak-anak ini kalau mengejek itu tidak ada kepentingan. Nggak kayak kita kalau dewasa-dewasa gini, nyindir-nyindir ini, kita nyindir, kalau orang Medan bilang ngeki orang gitu. Itu pasti punya kepentingan. Kalau anak-anak kecil itu ngejek, misalnya saya diejek dulu pincang, nggak ada kepentingannya dia itu. Dan selalu keluar dari mulutnya, nggak di otaknya gitu. Nggak ada pikiran, dia keluar aja tiba-tiba gitu. Jadi kita jangan terlalu berlebihan begitu, over begitu. Makanya Gontor kemarin dengan kejadian itu mereka takut gitu. Karena apa? Karena dikhawatirkan ini akan menjadi apa? Padahal itu dalam dunia pendidikan hal-hal begitu biasa terjadi. Itu namanya kasus itu. Tapi kan kalau kita lihat berdirinya Gontor dari tahun 1926 begitu ya. Sampai sekarang kita lihatlah berapa persen kejadian itu. Sama seperti orang Islam TKW kita yang di Saudi itu kan selalu orang Saudi itu kan dipojokkan gitu. Bahwa mereka kejam sama wanita kita apa. Coba kalau kita presentasikan dengan mereka yang di sana kerja ratusan ribu begitu. Itu belum termasuk yang ilegal-ilegal begitu. Itu semua bagus hidupnya. Kecuali hanya berapa gelintirnya aja. Dan itu kasus. Dan di dunia ini baik buruk itu selalu tetap ada. Enggak mungkin enggak ada. Sampai hari kiamat Pak. Orang baik dan buruk itu masih ada. Kejadian baik dan buruk itu masih ada. Sampai hari kiamat. Kalau kita sudah mati nanti udah pasti tetap. Buruknya kita terus dapat, baiknya kita terus dapat. Kecuali Allah rahmati kita dan kemudian dapat syafaat Rasulullah. Tapi kalau di dunia ini sampai hari kiamat tak begitu. Nah pola pikir kita adalah pola pikir yang duniawi tanpa dibarengi dengan syariat. Itu yang berbahaya, itu yang saya maksud itu.
Jadi kita sebenarnya kayak berislam, kita sholat begini, tapi pola pikir kita pola pikir duniawi. Itu kan berbahaya itu. Maka saya berada di dunia pendidikan ini setelah saya lihat, saya amati ya. Kemudian saya berani terjun, saya terjunlah pokoknya. Apapun resikonya begitu. Ya. Sampai saya kurangi dakwah-dakwah kemana-mana. Ini kan kalau yang seperti ini saya hanya silaturahim aja begitu. Saya begitu niatnya, ketika udah saya kurangi seluruhnya, saya niatnya silaturahim aja. Pokoknya kalau dakwah itu sekarang silaturahim aja lah begitu. Kalau dulu kan tugas, dulu di awal saya nggak mau berdakwah, nggak mau ceramah. Saya bisnis kecil-kecilan lah untuk hidup. Saya jual ke baju, jual jam, jual jilbab, jual mukena dulu. Kemudian terakhir saya jual kacang ya. Terus kemudian diejek orang saya di Tangerang. Saya pernah jadi tukang ojek di Tangerang itu, karena saya nggak mau ceramah. Saya pernah jadi tukang ojek di Cengkareng, ya, di pasar Cengkareng, tapi nggak ada yang mau naik. Mungkin memang Allah bilang, Irham kok tak cocok jadi tukang ojek, kok ceramah aja gitu, mungkin gitu juga ya. Nggak tahu saya itu, nggak ada yang mau. 2 hari saya pulang sama istri saya, bang ada yang numpang, nggak ada. Besok saya datang lagi ke pasar Cengkareng itu, saya nongkrong di situ, nggak ada. Padahal waktu itu saya sudah S2. Kalau saya masuk pesantren aja di mana-mana pasti diterima. Nggak usah itu ngajar di perguruan tinggi itu sudah diterima. Tahun 2001. Tapi saya nggak mau, tekad saya waktu itu, saya nggak mau dihina orang gara-gara saya ceramah dibayar. Itu perasaan saya waktu itu. Maka saya wajib, saya kira saya ceramah apa. Tapi diajak orang, kata orang percuma sudah di Kairo, percuma sudah S2, masa ceramah nggak mau, akhirnya saya ceramah. Ya 2001 bulan saya lupa, bulan April atau apa gitu saya mulai mau ceramah begitu. Terus kemudian saya ceramah, akhirnya saya tinggali bisnis saya itu. Terakhir bisnis kacang itu sebenarnya sudah bagus ya, karena di rumah saya banyak kacang begitu, ditumpuk tiap malam kita gini kan gitu, bungkus kecil-kecil, kirim ke pesantren-pesantren, itu lumayan, alhamdulillah itu. Tapi akhirnya enggak. Nah, bagi kita hidup ini kadang-kadang begitu. Pikiran kita sebenarnya kita beragama tapi pikiran kita duniawi gitu. Itu yang berbahayanya. Jadi saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu ya dalam dunia pendidikan ini akan kita lihat gitu. Saya karena di pesantren saya perhatikan orang kalau datang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, ya kita harus mendidik dia dari latar belakang dan keadaannya. Tidak bisa bercermin dengan anak kita atau tidak bisa bercermin dengan kehidupan kita. Itu nggak bisa. Dia kita didik sesuai latar belakang kehidupannya. Dengan merubah pola pikirnya, itu tadi yang saya sebut itu. Jadi di pesantren itu 24 jam, kejadian-kejadian itu ada. Cuma kadang-kadang orang tua tidak bisa menerima. Oh kenapa sih pesantren belajar agama terus? Satu yang saya bilang, karena dulu ibu saya itu selalu mengucapkan sama saya, ya, itu selalu Irham bangun pagi, percuma kamu anak santri gitu. Itu sekarang saya bilang sama ibu saya, kata-kata itu mak saya bilang itu salah, itu menyakitkan seorang anak gitu. Maka saya bilang sama orang tua, jangan bilang sama anaknya kalau anaknya sedikit malas, percumalah anak santri ngafal Quran begitu, jangan ibu bapak ya, jangan. Itu nggak mendidik namanya. Mereka itu sudah pisah dari orang tua. Ya. Pisah dari orang tua yang hanya dikunjungi sekali seminggu kalau iya. Kalau enggak 2 kali seminggu. Kalau enggak sebulan sekali. Kalau enggak pernah pulang. Santri saya 3 tahun enggak pulang-pulang, enggak ada uang. Enggak pernah ketemu orang tua. Salah sedikit dimarahi itu kan enggak benar. Ditegur, percuma santri, hafiz Quran. Anak itu udah lelah dia bersekolah di pesantrennya. Kalau sedikit-sedikit dia ada salah, wajar. Orang bapak dan ibu aja udah setua ini, mungkin tobatnya aja baru-baru kok. Gitu. Iya kan, gitu. Itu kita mesti bercermin, anak kita sudah bagus itu, jangan diejek-ejek itu. Atau ada anak orang yang sudah bagus, ada kesalahannya, jangan diejek gitu. Kasihan. Saya bilang sama ibu saya, dulu saya nggak pernah bilang sama ibu saya. Akhirnya sudah besar-besar gini saya bilang sama ibu saya, karena waktu santri saya di Medan itu kan pesantrennya dekat dengan rumah ibu saya itu.
Ibu saya kan suka telepon tuh, Ir ini gimana nih, santri kau gini gitu ya. Biasa orang Medan lah ya. Orang Medan ini kan, ya saya sama ibu saya sama ayah saya biasa ngobrol gitu. Bukan berantem ya, bukan. Saya nggak apa gitu, tapi biasa kita ngobrol. Iya mama jangan ini, kasihan mereka. Mereka tuh anak-anak yang mau belajar. Jadi saya jelaskan ibu saya, Mak, anak-anak ini ketika mereka sudah belajar ditekan begitu, itu di hatinya itu rasa berontak itu kuat gitu. Itu kita mesti ngerti psikologisnya itu. Dan anak kita itu sudah bagus dibanding dia entah kemana-mana pergi. Kalau ada kesalahannya dikit-dikit udahlah, memang ada, nggak mungkin enggak gitu. Gitu. Itu saya bilang ibu saya telepon ibu saya lama, saya telepon. Jadi kok marah Ir? Kata ibu saya gitu, enggak saya bilang. Maksudnya maksud ibu saya bilang, jadi kok marah? Maksudnya marah itu dulu kok aku bilang gitu. Enggak Mak, saya bilang. Saya enggak marah. Cuma jangan lagi diberikan sama orang lain, saya bilang. Karena kasihan anak-anak itu. Iyalah percuma ngafal Quran. Satu lagi, hafiz Quran. Kadang-kadang dalam pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu ini, kalau hafiz Quran itu suaranya mesti bagus, tajwidnya mesti bagus. Belum tentu Pak. Dia biasa aja, dia bisa jadi seorang ilmuwan dengan hafiz Quran. Walaupun suaranya kurang bagus ya. Suara itu kan anugerah itu. Terus kemudian mungkin tajwidnya biasa, hurufnya tidak begitu pas begitu. Ya. Karena huruf ini ada imam-imam kita di sini. Orang itu belajar Quran tuh ada dua. Ada yang memang di mulutnya itu udah tercetak huruf itu. Kalau diajarkan sebulan udah bisa dia. Ada yang tidak tercetak, dicetak, tetap tidak halus itu. Kayak bapak-bapak ini kan ada yang gak halus-halus itu cetakannya itu. Tiap hari belajar tuh Quran tajwid di luar tuh, gak halus-halus juga. Tapi ada orang yang diajarkan dikit halus. Itu harus kita harus bisa melihat itu gitu. Jadi seorang hafiz Quran ini tidak harus semua kita timpakan sama dia. Kau harus begini, kau harus begini. Enggak itu. Itulah kesalahan kita berpikir. Itu yang saya katakan. Kita beragama, pikiran kita duniawi. Gitu. Jadi mari kita berikhtiar. Terus kita berikhtiar. Ya. Saya yang di Medan itu saya bilang pokoknya kalian bagus-bagus aja di pesantren. Betah aja di pesantren. Doakan orang tua kalian. Minta sama orang tua bahwa mak saya ini mau sekolah itu didoakan supaya bagus. Yang bagus itu apa? Perilakunya dulu berubah. Kalau sedikit-sedikit dia ada salah, nggak apa-apa. Kalau nanti pulang ke rumah dia terlambat bangun, nggak apa-apa, itu biasa. Oh di pesantren jam 3 sudah bangun, bayangin aja. Disuruh mandi. Orang kita aja yang sekarang ini aja ada yang belum mandi kok. Iya. Iya, udah nggak apa-apa gitu. Saya kadang-kadang sedih ya, karena saya anak santri. Saya sangat tahu, Pak Adenan insya Allah tahu. Yang santri-santri itu pasti tahu. Imam-imam kita yang dari pesantren pasti tahu. Sedih lah kita hidup di pesantren itu. Saya kecil-kecil dulu SMP saya nimba, ya diameter sumur itu 4x4 dan dalam sekali. Kita nimba itu, nimba taruh di ember besar, nyuci. Kadang-kadang ada teman iseng, dibuangnya itu air di ember itu. Biasa itu. Nimba nyuci tiap hari begitu. Kita udah berusaha semaksimal mungkin jadi orang baik di pesantren itu. Itu yang saya katakan. Maka mari kita terus berikhtiar. Dan tidak semua orang yang sekolah di pesantren itu semua akan lulus, enggak. Termasuk Pak Adenan kan tidak lulus. Tapi bukan berarti yang tidak lulus tidak baik. Itu yang harus menjadi cerminan itu. Ya. Saya punya teman-teman nakal ya, tamat pesantren nakal itu. Nakalnya luar biasa. Jadi kalau dulu tamat pesantren gitu ya. Ini saya cerita aja tapi minta maaf ya. Dulu kalau ke tamat pesantren kita pergi ke Bukit Lawang. Bukit Lawang itu tempat orang hutan dan tempat rekreasi lah, destinasi wisata ya. Jadi baru tamat, teman-teman itu udah bilang, Irham, kita nanti ke Bukit Lawang. Oh ayolah, saya bilang. Tapi aku belakangan berangkat. Oke, mereka duluan berangkat. Mereka itu kalau berangkat itu ke sana, sholatnya nggak tinggal, azan itu di pinggir sungai itu azan sholat berjamaah. Tapi nanti kalau malam entah kemana-mana begitu.
Saya itu kan nginap di situ seminggu mereka. Saya datang 2 hari setelah mereka datang. Tapi saya singgah dulu di rumah kakek saya. Atuk saya ada di Bahorok gitu ya. Ditanya sama atuk saya tuh, almarhum. Irham, katanya. Engkau mau kemana katanya gitu. Isuk mau kemana engkau katanya. Itu mau ke Bukit Lawang tuh. Usah ke Bukit Lawang tuh katanya. Enggak usah ke Bukit Lawang katanya. Kenapa tuh? Saya bilang. Iya, Bukit Lawang tuh banyak taunnya katanya. Taun itu kan bahasa Arab dari kata taun itu kan penyakit yang buruk datang. Taun itu dalam bahasa orang kampung, orang Melayu itu apa? Banyak maksiatnya katanya di Bukit Lawang itu gitu. Banyak taunnya, usah kau datang ke sana. Sini aja kau makan durian kita, katanya makan nenas, katanya banyak betul di sini katanya buah-buahan. Maksudnya di tempat atuk saya itu banyak buah-buahan. Emang dia punya tanah ada buah-buahan banyak gitu. Saya bilang enggak tuh, besok isuk awak nih mau ke sana lah, mau ke Bahorok, mau ke Bukit Lawang karena udah ada teman-teman kawan-kawan awak sana gitu. Ah udahlah, tak apa-apa, tapi hati-hati kau jangan kau sama taun tuh katanya. Jangan kau buat maksiat maksudnya gitu. Iyalah saya bilang. Memang begitu, anak santri begitu. Dia ada liar-liarnya sedikit gitu. Nah, tapi sekarang yang nakal-nakal itu balik lagi jadi orang baik. Kenapa? Karena penanaman kebaikan dalam dirinya itu sudah ada di kecil-kecil dulu. Dia balik lagi, oh dasarnya baik ya baik kembali baik. Cuma mungkin di antara umur-umurnya yang 20 itu ya mereka ya memang cari jati diri. Ada yang lepas kontrol, ada yang memang ya begitu. Ya. Saya aja, ya, saya pergi ke Kairo, saya kan orangnya suka belajar aja saya itu gitu, bukan karena saya saya lebih suka belajar gitu. Dari IAIN Medan, dulu IAIN ya, IAIN Medan, saya pindah ke Jogja, dari Jogja saya nggak punya uang, kata saya ngabdi sama kiai saya, ayah saya nyerah gitu, saya mau ke Kairo nggak bisa, kata kiai saya udah Irham, kamu ke Kairo aja. Saya waktu itu lulus Madinah, tapi kata kiai saya nggak usah ke Madinah. Itu kata, tapi nggak usah saya sebutin alasannya ya. Padahal dia tamatan Madinah kiai saya itu. Tapi saya nggak boleh ke Madinah. Waktu itu Pak R. Fakhrudin itu sudah almarhum itu tahun 92 sudah merekomendasikan saya untuk ke Madinah gitu dari Muhammadiyah. Padahal saya bukan orang Muhammadiyah, tapi karena dekat-dekat aja gitu. Saya datang ke Jogja itu ngajar ke Muhammadiyahan. Saya waktu itu nanya sama kiai saya, Ustadz, saya kenapa ngajar ke Muhammadiyahan di samping bahasa Arab gitu. Dia bilang, nggak apa-apa Irham, kau baca aja buku Muhammadiyah tuh, kau ajar sama santri-santri ke Muhammadiyahan ini. Iya saya bilang. Terus ditawari sama Pak R. Fakhrudin, udahlah Irham ke Madinah aja. Ini kebetulan ada untuk Muhammadiyah, nanti saya kasih ini katanya, surat. Saya dengan senangnya itu saya kembali ke kiai saya, Ustadz saya ke Madinah. Oh nggak usah katanya, nggak usah kamu ke Kairo aja katanya. Kan ke Kairo saya nggak punya uang itu. Jadi saya bilang sama kiai saya, Ustadz saya nggak punya uang ke Kairo itu. Udah nggak apa-apa katanya, tenang aja. Pokoknya tolak aja ke Madinah itu. Padahal dia dari Madinah. Saya tanya, kenapa nggak boleh ke Madinah? Tapi saya nggak usah kasih tahu jawabannya karena ini nggak enak jawabannya itu. Jadi ya orangnya alim ya, jenggotnya tebal segini tuh kiai saya itu. Alim banget orangnya gitu. Jadi dia bilang nggak usah ke Madinah, kamu ke Kairo aja. Akhirnya dia kasih saya uang 3 juta rupiah pada saat itu. Saat itu kan dolar 2.000 rupiah lah per $1 ya, per dolar itu. Dikasihnya saya 3 juta. Nah, berangkat kau ke Kairo, urus tiket-tiketmu, urus visa, tiket, semua paspor kau urus ya. Nah, terus lebihnya nanti kau tukarkan ke dolar. Nah, iya Ustaz. Jadi saya dulu suka belajar. Jadi saya belajar terus, saya baru kenal wanita. Itu. Di tingkat 4 Pak. Tingkat 4 saya di Mesir itu. Waktu saya kursus bahasa Perancis. Iya, saya kursus bahasa Perancis di kedutaan Perancis. Gitu. Dan saya kenal wanita di situ. Ada seorang wanita Arab gitu, cantik gitu ya, datang naik mobil itu. Kan di kedutaan Perancis itu kaya, bayar apanya mahal, $100 per bulan bayarnya. Siapa yang kursus di situ dianggap kaya gitu. Saya waktu itu dapat beasiswa banyak. Saya dapat 4 beasiswa gitu.
Itu luar biasa beasiswanya. Belum ada mahasiswa itu yang dapat 4 beasiswa itu, baru saya aja gitu. Datang itu pokoknya datang tiap bulan lah itu. Ya. Saya ikut kursus bahasa Perancis. Ditanya sama perempuan nih waktu istirahat. Irham kalau kemari naik apa? Saya bilang naik taksi, padahal naik bus, goyang-goyang gitu ya. Saya bilang naik taksi, gengsi lah kan. Namanya laki-laki gitu ya. Akhirnya dia dekatin saya gitu, diantarnya mau diantar ke rumah, ke apartemen saya. Saya bilang jangan, karena teman-teman saya banyak. Padahal apartemen saya jelek, saya nggak mau didatangin. Nah itu saya baru kenal perempuan di situ. Tapi itulah namanya perjalanan. Apakah waktu itu saya nakal? Mungkin nakal gitu. Bisa saja itu disebut nakal. Karena saya kenal di situ perempuan. Dan saya diajak satu mobil untuk diantarnya ke rumah saya. Karena rumah dia melewati rumah saya. Rumahnya di daerah di daerah orang-orang kaya, namanya daerah Roxy. Roxy itu daerah istana kepresidenan di sana itu. Dia tinggal di sana. Ya, saya nggak tahu kenapa namanya Roxy juga itu. Iya, dia tinggal di sana. Jadi lewati rumah saya. Lama itu sampai setengah tahun. Saya datang ke rumahnya, orang tuanya kenal gitu. Tapi akhirnya saya nggak mau. Ya udah, setelah itu kita nggak lagi gitu. Tapi itu baru kenal. Nah, apakah itu disebut nakal? Nah, mungkin nakal juga. Tapi begitulah pola manusia yang tidak bisa menghindarkan perbuatan-perbuatan, dan itu ada pada setiap manusia, itu ada begitu. Entah tingkatannya kecil, tingkatannya sedang atau tingkatannya besar, begitu ada saja. Dan itu mesti kita fahami betul pada diri seseorang. Dan jangan kita anggap bahwa itu kita generalisir, bahwa orang ini kalau saya udah bilang berkali-kali, pepatah kita ini selalu melekat pada diri kita. Gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Enggak ada itu. Allah aja, orang berbuat maksiat seumur hidupnya, baru tobat, ngasih minum seekor anjing, masuk surga. Enggak ada nila setitik, rusak susu sebelanga itu enggak ada. Tapi kita, itu makanya saya bilang, kita beragama, pikiran kita, itu duniawi. Jadi jangan menilai orang itu ketika satu dia salah semua gitu. Ketika gontor permasalahannya seperti itu, jangan masukkan anak ke gontor, nanti anak kita begini. Enggak, ya semua pesantren banyak masalahnya. Jadi kita harus mengakui bahwa diri kita pun banyak tidak baiknya. Bukan. Jadi kadang-kadang pada kebaikan pun kita ini enggak baik begitu. Itu misalnya saya contohkan, apa pada kebaikan pun kita enggak baik. Kita kadang-kadang melakukan keislaman ini, tapi memusuhi orang Islam lain. Gitu. Kita berbuat kebaikan di sini, tapi memusuhi orang Islam lain gitu. Nggak suka, nggak apa. Itu kan kebaikan yang kita lakukan, tapi ternyata kita nggak baik gitu. Jadi jangan kita merasa bahwa diri kita ini, kalau melihat orang tuh orang ini mesti baik nih. Kalau dia hafiz Quran mesti semua. Enggak, mari kita berikhtiar bersama-sama. Dan saya katakan ya, Baitur Rahman ini adalah salah satu yang saya lihat hampir di mana-mana gitu ya. Adalah salah satu yang sudah pergerakan dakwahnya sudah luar biasa. Nah saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu ini, mari kita ekspansif keluar. Kita buat lembaga pendidikan tapi berikhtiar ya namanya begitu. Itu apakah kita dapat pahala yang mengalir? Pasti iya. Tapi kita mesti melihat bahwa lembaga pendidikan itu tidak sepenuhnya normal 100% tuh semua anaknya bagus begitu. Oh misalnya begini, tamatan Madinah semuanya bagus, enggak juga. Tamatan Kairo semuanya bagus, enggak juga gitu. Jangan percaya itu begitu-gitu. Tapi kan kita enggak boleh mencari-cari kesalahan, itu seperti kata Hamka. Orang banyak mencari, ketika di Mekah dia lihat ada pelacuran. Ketika kata Hamka ketika saya di Amerika nggak ada pelacuran karena dia nggak mencari-cari itu gitu. Itu ceritanya Hamka. Jadi jangan mencari-cari kesalahan itu, mari kita bangun sama-sama terus. Kalau ada kesalahan mari kita evaluasi. Jadi dunia pendidikan ini adalah dunia yang rumit. Sangat rumit. Sama kayak saya berdakwah begini. Bapak dan ibu kan menyerapnya pasti berbeda-beda. Ada yang menyerapnya mungkin positif, ada yang menyerapnya mungkin antara positif dan negatif, ada yang menyerapnya negatif, dan saya nggak bisa salahkan itu. Memang begitu manusia. Nah inilah yang sebenarnya
ya terjadi di hadapan kita. Maka saya ketika masuk dalam dunia pendidikan, saya mendidik anak-anak, ya kemudian di UIN, saya kalau di UIN itu sebenarnya agak marah ya kalau misalnya dibilang, oh UIN itu sarang liberalisme gitu. Saya agak marah saya itu. Karena saya pikir orang ini nggak pernah masuk UIN gitu ya. Cuma baca-baca buku, dengar dari ustadz-ustadz yang ceramah, terus kemudian mengeneralisir gitu. Pikirannya di mana gitu. Padahal kita di UIN tuh berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang salah, pasti ada yang salah. Nggak mungkin enggak. Tapi jangan di stigma begini. Ah itu kan pendidikan agama. Masa di sana nggak bisa? Sama Pak, ketika Bapak datang ke sebuah pesantren, Bapak bilang, oh percuma nih ngafal Quran, anak-anaknya kok belum hafal Quran. Tidak ada yang kita abaikan, tapi memang begitu keadaan yang muncul. Gitu. Sama itu, tapi kita suka mengeneralisir. Maka saya kalau ada yang bilang UIN itu sarang liberalisme, saya tantang itu. Coba buktikan aja. Kalau hanya yang disebut misalnya si fulan, berapa orang si fulan dari sekian ratus ribu, dari sekian ribuan orang, belasan ribu, puluhan ribu yang ada di UIN. Coba. Dan kemudian tidak mungkin itu kemudian kita generalisir menjadi seluruhnya seperti itu. Nggak mungkin itu. Nah tugas kita apa? Memperbaiki, terus memperbaiki. Saya di UIN, di Fakultas Ekonomi, tugas saya itu. Tugas saya memperbaiki. Saya bilang sama anak-anak mahasiswa, pertama sekali menuntut ilmu itu adalah sadar bahwa kalian berada di sebuah lembaga keilmuan. Itu dulu, itu merubah pola pikir. Jadi kalau mereka belum sadar, mereka main-main terus. Main-mainnya mungkin pacaran, mungkin macam-macam tuh anak-anak itu. Itu kan saya larang terus itu. Tapi nggak bisa kita larang dia sampai ke rumahnya. Misalnya contoh, ada mahasiswa saya pacaran di mobil, gitu ya. Padahal dia di kampus. Ayolah ke ruangan. Dia di kampus, di halaman kampus. Saya bilang jangan pacaran di mobil, masuk aja ke apa? Enggak Pak, kami di sini aja katanya, ngadem katanya. Di mobil ngadem itu di dalam gedung kan adem, kan AC semua di dalamnya. Tapi udah kita larang di situ kan kita nggak tahu kalau dia keluar, dia bawa mobilnya keluar kan kita nggak bisa kejar juga gitu. Nah itu. Jadi hal-hal itu ada Pak. Maka saya sadar betul ya dalam dunia pendidikan ini bahwa kita hanya berikhtiar dan berusaha. Seperti Nabi berusaha aja berikhtiar. Ya tinggal orang itu. Makanya ketika Nabi mendoakan pamannya, itu ya, katakan Rasulullah, Allah kan mengatakan ya di dalam Al-Quran itu bahwa yang engkau cintai itu belum tentu bisa diampuni. Kata Allah, walakinnallaha yahdi may yasha. Itu. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia inginkan. Itu diceritakan tentang Nabi yang mendoakan pamannya itu. Ya Nabi saja, itu hanya berikhtiar. Enggak bisa ya kemudian menanggung, oh ini harus masuk surga gitu, enggak. Dia berikhtiar juga Nabi itu. Kalau syafaat Nabi kita terima, itu pasti atas izinnya Allah, enggak mungkin enggak. Nah, kalau kata apa namanya siapa ahli tafsir Quraisy Shihab ya di Indonesia, itu katanya kan antara izin dengan ridhonya Allah kan beda gitu ya. Izin itu bisa saja ridhonya Allah atau murkanya Allah gitu. Tapi kalau ridho ya sudah pasti sesuatu yang baik yang Allah izinkan pada diri manusia. Makanya ada orang diizinkan jadi pencuri, ya, ada. Ada orang diizinkan jadi macam-macam itu. Tapi kan Allah nggak suka. Karena dia punya keinginan itu. Itu yang kalau kita bicara antara qada dengan takdir itu. Ya. Nah mungkin ini aja ya yang saya sampaikan sudah masih jam 6 ya? Lama ya ceramah ini ya. Iya, jadi saya kira ini penting ya buat perenungan kita bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya ingin bahwa kalau kita melihat orang lain, jangan samakan dengan diri kita. Saya gitu di pesantren, saya lihat anak didik saya pergauli mereka, ya, sebagaimana mereka datang dari rumahnya, gitu.
Nggak bisa semuanya disamaratakan. Jadi kadang-kadang anak-anak itu saya tanya, saya panggil sini kau sini. Kamu dari mana? Dari Medan Ustaz. Buya katanya, dari Medan. Terus kalau kamu dari Medan, kamu di mana tinggalnya? Oh di Medan di sini Buya sini. Apa kerja orang tuamu? Ini. Kakak kau kayak mana? Begini. Abang kau gimana? Gini. Oh iya. Saya perlakukanlah dia sesuai keadaannya itu. Sembari merubah pola pikirnya. Kan begini ya, kalau orang datang dari ruangan ber-AC dengan orang datang dari ruangan yang panas, itu ya, perlakuan kita pasti berbeda pada dua orang ini. Kalau ada orang datang dari membersihkan parit, ya, dengan orang keluar dari masjid, pasti berbeda perlakuan kita sama dia. Kalau orang keluar dari parit kita suruh mandi dulu lah. Nggak usah diceramahi, mandi dulu lah, mandi. Pola pikirnya dirubah dulu bahwa dia kalau ketemu orang mesti bersih. Pola pikirnya itu. Jadi kita tidak bisa ya melihat itu semuanya general atau kita pikirkan sama dengan anak kita. Kan banyak di antara kita ini kadang-kadang begitu. Saya aja bisa kok gitu. Iya saya bisa, orang lain belum tentu bisa. Jadi jangan dipikirkan kalau saya bisa, orang lain pasti bisa. Itu sama dengan bapak dan ibu kalau ikut MLM. MLM itu kan gitu. Misalnya masuk satu produk. Semua kita mesti jadi pedagang ini. Pasti bisa kita kaya. Buktinya banyak yang gak kaya di situ. Di MLM itu. Banyak yang jadi coro-coronya kecil-kecil gitu. Susah hidup juga. Banyak. Terus saya perhatikan tuh MLM itu. Kan saya banyak dimasukkan jamaah saya yang punya MLM itu. Kadang dia udah peringkatnya udah tinggi. Udah apa namanya. Star atau apa saya gak ngerti lah itu. Ustadz mesti masuk Ustadz. Ini bagus ini begini. Ya didaftarkannya, karena saking semangatnya daftarkannya saya. Tapi saya nggak pernah, karena saya perhatikan itu. Terus ada slogan yang saya nggak terlalu berminat begitu ya. Kita mesti jadi orang kaya gitu. Itu bukan kayak orang sholat. Kalau dia kita mesti sholat, itu baru betul itu. Jadi kalau kita mesti jadi orang kaya, ya enggak lah, gimana? Kan kita wajah kita juga berbeda-beda. Ada yang ganteng, ada yang nggak ganteng. Masa kita bilang kita mesti jadi orang ganteng? Ya enggak. Ya udah kita apa adanya lah. Kalau memang jelek wajah kita ya jelek aja gitu. Ya kayak saya kulitnya hitam ya, wajahnya menyeramkan. Kata istri saya, "Bang, abang seram kali wajah abang," katanya. Tapi saya bilang sama istri saya, "Kenapa kau mau dulu?" Saya bilang gitu. Ya, kenapa kau mau? Saya bilang. Ya, tapi begitu ya bahwa kita nggak bisa sama dengan orang lain. Dan jangan menyamakan diri dengan orang lain. Makanya santri-santri kita nih alhamdulillah ya. Dengan segala macam tantangan yang mereka hadapi dan kita hadapi juga. Ya, selalu kita berdoa mudah-mudahan anak-anak santri kita ke depannya itu ya menjadi orang-orang yang baik begitu. Dan dengan mereka baik, jariah kita jalan insya Allah. Kalaupun mereka tidak baik, Allah sudah berikan jalan untuk jariah kita kepada mereka. Gitu. Jadi jangan dikira bahwa kalau mereka nggak baik kita gagal. Itu sama dengan orang tua kalau anaknya nggak baik dia merasa gagal. Enggak lah. Nabi Lut aja kan anaknya gagal, tapi dia merasa gagal. Enggak juga. Dia cuma doa aja sama Allah sudah. Ketika anaknya nggak mau naik ke kapal ya sudah, mau diapain? Makanya jangan di stigma. Oh percuma nih anak ustadz. Ini percuma nih anak kiai. Jangan. Nanti orang bilang Nabi Lut percuma tuh nabinya, bapaknya Nabi. Anaknya nggak bisa diajarkannya. Kita kalah berargumentasi. Padahal hidup ini nggak boleh pandangannya duniawi, pikirannya duniawi. Hidup ini pikirannya mesti ukhrawi. Itulah yang Allah sebut dalam surah Al-Qasas itu ayat 77 itu. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah kata Allah itu. Cari dengan apa sungguh-sungguh akhiratmu. Tapi kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bahagian hidupmu di dunia. Artinya pikiran hidup di dunia itu kata Imam Al-Ghazali itu untuk kemudian mencari akhirat sesungguh-sungguhnya. Kenapa begitu? Ya karena kita hidup di dunia. Itu yang nggak boleh kita lupakan. Tapi pikirannya bukan pikiran dunia. Makanya muncul sekte-sekte kayak tasawuf, muncul kalau orang Muhammadiyah, dulu tulisan Hamka itu ada namanya tasawuf modern gitu.
Itu adalah menyederhanakan hidup tanpa harus mengatakan saya ini orang kaya gitu. Enggak, hidup sederhana. Ya kalau kaya itu anugerah, bukan kewajiban orang menjadi kaya. Semua orang bekerja, tapi tidak pernah pasti ada yang tidak menjadi kaya dan pasti ada yang menjadi kaya. Jadi kita kadang-kadang pikiran kita duniawi itu. Itu makanya MLM apa sih, saya nggak mau itu. Kayak gitu, slogannya gitu. Mesti jadi orang kaya, mesti begini. Nah, dalam dunia pendidikan tadi saya katakan yang kita rubah tuh pola pikir. Anak-anak kita pola pikirnya dari malas mau menuntut ilmu. Itu pola pikir. Kalaupun ada kemalasan-kemalasannya jangan distigma. Ya. Itu pikiran kita masih duniawi berarti. Ya, belum sepenuhnya kita tawakal kepada Allah dengan apa yang sudah kita upayakan dan kita ikhtiarkan. Ya. Nah, mari kita ekspansifkan keluar. Mari kita keluar, kita kasih amal jariah kita. Kapan lagi begitu? Kita hidup kita ini kan nggak lama. Makanya saya kan sekarang sudah berpindah. Pokoknya saya ceramah udah tidak banyak lagi itu. Pokoknya saya berpindah sudah. Saya dulu ngurus travel ya, pernah jadi manajer travel umroh haji. Pernah diserahin travel sama saya. Udah pokoknya pakai aja. Mau jadi milik kau katanya. Saya pulangi itu. 3 tahun saya ngurus, saya pulangi itu. Kenapa? Nggak cocok saya di situ. Ya, pikiran saya nggak pantas. Udahlah, saya nggak. Ya kayak ada bapak-bapak yang bilang di sini. Ustadz tuh jangan dikasih membangun sesuatu, nanti roboh bangunannya. Betul juga, karena bukan dia kan nggak ngerti gitu. Saya juga nggak ngerti itu masalah gitu-gitu. Saya pernah beberapa tahun saya pernah bawa orang umroh haji itu pernah, dan pernah punya travel itu diserahin aja. Nah dia punya 3 travel, satunya dikasih ke saya, udah punya izinnya lengkap semua ini. Akhirnya saya pulangin, karena saya kira saya nggak cocok di situ. Gitu. Nah, saya fokus pada dunia pendidikan karena mungkin pikiran saya di pendidikan aja. Dan itu resiko masing-masing. Resiko masing-masing. Tapi yang penting semua yang kita lakukan adalah kebaikan pada hal yang berbeda-beda dalam diri kita. Ya. Baik ya, ini saja. Saya mohon maaf, nggak usah ada pertanyaan, kita nggak dialog hari ini, cerita-cerita aja. Tapi ini perenungan bahwa kita beragama ya Bapak Ibu ya, jangan pikirannya duniawi gitu. Dengan contoh-contoh tadi kayak di Gontor ada kejadian santri kita misalnya, terus kemudian kita di dunia pendidikan, terus kemudian banyaklah. Jangan jadikan pikiran kita pikiran duniawi. Kalau ada kejadian, anggap itu takdir yang sudah berlaku pada diri seseorang. Ya. Itu anggap itu. Ya, memang sudah takdirnya begitu. Takdir itu kan adalah keinginan seseorang mencapainya. Jadi misalnya, saya matinya mau bunuh diri, ya mati saat itu, tapi bunuh diri caranya gitu. Itu takdirnya. Tapi Allah dari dulu udah bilang, umur kau 80 tahun, matimu terserah engkau, begitu. Mau kau husnul khatimah atau su'ul khatimah, terserah aja. Tapi umur itu nggak bisa di ini. Ada orang yang matinya husnul khatimah, tenggelam di sungai, sedih orang tuanya, ya memang sedih, tapi dia husnul khatimah. Gitu. Daripada dia mati mabuk-mabuk di bar, coba bayangin. Kadang-kadang kita begitu, ada anak yang meninggal dalam menuntut ilmu, didoakan, itu menjadi jariah orang tuanya itu, bayangin. Matinya mati syahid kan. Ya, cuma pikiran kita nggak terima, karena pikiran kita pikiran duniawi itu tadi. Makanya teman saya bilang, Bang, saya tanya itu, katanya nggak apa-apa Ham katanya. Memang waktunya sudah datang, cuma meninggalnya di Muqaddasah katanya begitu. Waktunya sudah datang, umurnya segitu aja. Di mana-mana pun ku taruh dia katanya, meninggalnya gitu. Tetap segitu umurnya. Ya, jadi itu perlu jadi pikiran. Jangan pikiran kita pikiran duniawi. Ya, akhirul kalam. Saya mohon maaf dengan segala ungkapan saya. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dengan segala ungkapan saya ya. Karena saya hari ini sebenarnya bukan ceramah di sini gitu ya. Saya mau pulang ke Bogor karena numpang tidur aja. Jadi Bapak dan Ibu saya mohon maaf kalau saya numpang tidur di rumah dakwah begitu ya. Alhamdulillah gitu. Wah, tidurnya nyenyak gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi itu. Dan sembari melihat santri-santri kita ya, kita doakan mudah-mudahan santri kita nih
ngafal Qur'annya terus membaik ya. Terus mereka betah begitu. Betah itu paling penting. Kenapa? Karena mereka jauh dari orang tua. Itu yang perlu kita pikirkan itu. Ya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.